Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kakak mau bahas tentang soal penalaran umum. Semoga ini bisa membantu kalian ya. Soal yang pertama, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut ini yang benar? A. Tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan ya ke Indonesia hampir sebesar 9,3 juta. Yang B. Pertumbuhan kunjungan Wisman bulan Oktober 2014 lebih dari 12%. Yang C. Kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia pada Oktober 2014 sebesar 7,7 juta orang lebih. D. Jumlah kunjungan dan perjalanan wisata Nusantara ke destinasi wisata 2014 mencapai 251 juta. Menurut kalian apa jawabannya? Nah, jawabannya di sini yang tepat itu adalah yang B. Pertumbuhan kunjungan wisata Wisman tahun 2014 bulan Oktober itu lebih dari 12%. Di sini dapat kita lihat buktinya itu pada paragraf pertama ya, perkembangan kunjungan Wisman baris ketiga pada periode Januari hingga Oktober 2014. Adapun capaian kunjungan sebanyak 808 ya, 767 orang atau lebih dari 12,34%. Jadi bisa kita lihat buktinya itu di paragraf pertama, baris ketiga dan keempat serta kelima ya. Nah, soal nomor 2 di sini berdasarkan paragraf kedua, pertama ya, jika capaian jumlah kunjungan Wisman bulan November sampai Desember 2014 tidak signifikan, manakah simpulan berikut yang mungkin benar? A. Perkembangan kunjungan Wisman ke Indonesia sampai Oktober 2014 akan mencapai angka di atas 7,7 juta orang. B. Pemerintah khususnya Menpar berhasil mengatasi kinerja kementeriannya menjadi lebih baik. C. Target pertumbuhan jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia pada akhir tahun 2014 tidak tercapai. D. Jumlah perjalanan wisata Nusantara akhir tahun 2014 akan mencapai 251 juta orang. Atau E. Para pekerja di bidang pariwisata berpeluang untuk dikunjungi jumlahnya dengan seleksi yang tepat. Nah, apa nih menurut kalian jawabannya? Nomor 2 itu jawabannya yang tepat adalah yang C. Yang C di sini itu adalah target pertumbuhan jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia pada akhir 2014 tidak tercapai. Jadi di sini kalau di soal tadi kan yang tidak signifikan dari kunjungan November dan Desember 2014, manakah simpulan yang benar? Jadi simpulannya itu tidak tercapai. Jadi kita coba lihat di sini buktinya.
Itu adapun capaian kunjungan 2014 itu 12,34. Apabila capaian November dan Desember 2014 signifikan, target tahun ini optimis tercapai. Sementara itu jumlah wisman tahun 2014 mencapai 251. Nah, jadi dia itu target kunjungan bulan November dan Desember tidak signifikan. Simpulan yang paling mungkin benar adalah target pertumbuhan jumlah kunjungan wisata di Indonesia akhir tahun 2014 tidak tercapai karena dia sendiri tidak signifikan. Soal nomor 3, di sini berdasarkan paragraf ketiga, apa yang akan dilakukan Menpar untuk mencapai target kunjungan wisata sebesar 20 juta orang? A. Pemerintah memberikan visa bebas kunjungan singkat kepada wisman dari 5 negara, Australia, Jepang, Korea, Cina, dan Rusia. B. Menpar menurunkan harga tiket pesawat dan semua biaya yang berkaitan dengan perjalanan dan penginapan. C. Pemerintah akan meningkatkan keamanan dan kemampuan semua pihak yang berkaitan dengan aktivitas wisata. D. Menpar melakukan berbagai upaya untuk mencapai target seperti memperbaiki infrastruktur pariwisata, teknologi komunikasi, aksesibilitas, dan regulasi. Atau E. Pemerintah dalam hal ini Menpar mengadakan promosi ke negara-negara Eropa seperti pergelaran seni dan kuliner khas Indonesia. Nah, di sini soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Untuk mencapai target kunjungan wisman di Indonesia sebesar 20 juta orang, Menpar akan melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki infrastruktur, teknologi komunikasi, aksesibilitas, dan regulasi. Ya, jadi melakukan ini terdapat pada paragraf ketiga baris pertama kedua. Pada tahun 2019 Menpar menargetkan 20 juta kunjungan. Untuk itu berbagai upaya perlu dilakukan seperti perbaikan infrastruktur, teknologi komunikasi, aksesibilitas, dan regulasi. Itu buktinya ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan berikut yang paling benar? A. Sektor pariwisata menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja, menghasilkan devisa lebih 10 miliar. B. Capaian sektor pariwisata di bidang ekonomi pada tahun 2014 berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 4,1%. C. Indonesia memperbaiki daya saing pariwisata yang sempat menduduki peringkat 70 dunia pada tahun 2013. D. Perolehan devisa dari pariwisata tahun 2015 sampai mencapai 12,5 miliar dolar Amerika. Pengeluaran wisman itu sebanyak 201,5 triliun dan melibatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 11,3 juta orang. Yang E. Menpar menjelaskan bahwa kondisi pariwisata tahun 2014 di beberapa wilayah Indonesia cukup cerah. Nah, apa kira-kira jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A. Pernyataan yang paling benar mengenai isi paragraf kedua itu adalah sektor pariwisata menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja dan menghasilkan devisa lebih dari 10 miliar. Nah, itu dia. Kalian bisa melihat di paragraf kedua. Di sini kunjungan wisata itu lihat ya di baris 3, 4 ketiga dari bawah ya. Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan 10 juta. Lalu di sini jumlahnya ada yang akan tumbuh 7,8%. Lalu dari angka tersebut akan diperoleh devisa 12,5 miliar. Selanjutnya soal nomor 5. Berdasarkan isi tabel tersebut, pernyataan manakah berikut yang paling benar? A. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta tertinggi di bulan Agustus sama seperti Bandara Ngurah Rai. B. Kedatangan wisman di Indonesia melalui Bandara Hang Nadiem sama kondisinya dengan Bandara Juanda. C. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta terjadi sampai bulan Juni. D. Kunjungan wisman mancanegara ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai selalu mengalami peningkatan. Atau E. Wisman yang akan masuk ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai selalu lebih banyak daripada bandara lainnya. Apa kira-kira jawaban yang tepat? Nomor 5 itu jawaban yang tepat adalah yang E. Pernyataan yang paling benar tentang isi tabel itu adalah wisman yang paling banyak ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai selalu lebih banyak dari bandara lainnya. Kalian bisa lihat isi tabelnya.
Itu ada Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Hang Nadim, Batam, sama Juanda. Jadi dari data itu kalian bisa lihat ya, di Juni itu 329 di awalnya ya, di Juli itu 358, di Agustus itu 336, lalu di September 352 kalau kita lihat dari angka depannya. Jadi yang paling banyak itu adalah Ngurah Rai. Nah, soal nomor 6, berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah simpulan berikut yang paling benar? A. Wisman akan masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Agustus September lebih banyak daripada Juni. B. Wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui bandara secara umum relatif tidak banyak. C. Jumlah Wisman yang akan datang ke Indonesia melalui bandara selalu mengalami naik turun. D. Wisman akan masuk ke Indonesia melalui bandara tidak menunjukkan peningkatan. Atau E. Wisman yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Bali lebih banyak dari bandara lainnya. Nomor 6 itu jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu simpulan yang paling benar tentang isi tabel itu adalah jumlah Wisman yang datang ke Indonesia melalui bandara selalu mengalami naik turun atau fluktuatif. Kalian bisa lihat ya, di Soekarno-Hatta ada 200-an, terus ada 2000-an ya, 200 ribuan atau 100 ribuan, 200 ribuan, 100 ribuan. Di Ngurah Rai ada 300 ribuan, 300 ribuan, 300 ribuan, 300 ribuan, tapi jumlah belakangnya itu naik turun. Lalu ada 140 ribuan, 100 ribuan, 111 ribuan, 113 ribuan di Hang Nadim. Nah, jadi sudah terbukti jawaban yang tepat untuk nomor 6 itu adalah C. Soal nomor terakhir di sini, nomor 7, berdasarkan teks tersebut, manakah simpulan berikut yang paling sesuai? A. Promosi pariwisata Indonesia dilakukan secara digital dan konvensional. B. Pariwisata Indonesia harus ditingkatkan melalui berbagai cara. C. Pemerintah memberikan devisa bebas kunjungan bagi wisatawan. D. Peningkatan promosi pariwisata dilakukan melalui pembenahan infrastruktur. Atau E. Jumlah wisata yang masuk ke Indonesia meningkat tajam setiap tahun. Jawaban yang tepat untuk soal nomor terakhir itu adalah yang B, yaitu pariwisata Indonesia harus ditingkatkan melalui berbagai daya dan upaya. Ya, oke, sekian dulu pembahasan soal penalaran umum kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.